warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Nur Anggraini, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adilah Kota Bandar Lampung, program studi S1 Gizi semester 2 dengan NIM 202403316. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025, mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Dahro Esos, MIP. Berikut saya sampaikan soal beserta jawabannya secara urutan. Soal yang pertama, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Jawabannya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya dalam bab 5 tentang warga negara dan penduduk dan bab 5A tentang hak asasi manusia. Penjelasannya, hak warga negara, beberapa hak penting yang diatur dalam UUD 1945. Yang pertama, hak atas kehidupan, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 28B ayat 1. Yang ketiga, hak atas pendidikan, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikannya. Yang keempat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang kelima, hak atas kebebasan beragama, pasal 28E ayat 1 dan pasal 29. Yang keenam, hak menyatakan pendapat dan berserikat, pasal 28E ayat 3. Yang ketujuh, hak mendapatkan perlindungan hukum, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Untuk kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, menghormati hak asasi orang lain, pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan demi kepentingan umum, moral, dan ketertiban umum, pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Hak dan kewajiban ini bersifat saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Setiap warga negara berhak memperoleh haknya, namun juga berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Soal yang kedua, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jawabannya, peran saya dalam menyikapi ketahanan nasional di bidang pendidikan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mendukung pemerataan pendidikan, meningkatkan keterampilan untuk daya saing bangsa, serta menolak radikalisme. Semua itu dilakukan demi mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal yang ketiga, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Jawabannya, negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi rakyatnya. Secara umum, negara memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, wilayah, tempat berlakunya kekuasaan negara. Yang kedua, rakyat, penduduk yang tinggal dan menjadi bagian dari negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, lembaga yang memiliki kekuasaan mengatur negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain untuk keabsahan dalam hubungan internasional. Negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan
keadilan, keamanan, dan ketertiban bagi rakyatnya. Soal yang keempat, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Jawabannya, dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, serta bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya tujuan bersama. Soal yang kelima, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi, kabupaten, kota, khususnya Provinsi Lampung, atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Jawabannya, sebagai warga yang tinggal di Provinsi Lampung, saya memaknai wawasan Nusantara sebagai cara pandang yang menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap daerah, sekaligus menjaga persatuan dan keragaman. Lampung memiliki kekayaan budaya seperti adat Saibatin dan Pepadu, seperti kekayaan alam seperti Taman Nasional Waikambas dan pantai-pantai di Pesawaran. Saya menyadari bahwa menjaga keharmonisan antar suku, mendukung pembangunan daerah, mencintai produk lokal, serta peduli terhadap lingkungan dan budaya setempat adalah bagian dari perwujudan wawasan Nusantara di tingkat provinsi. Dengan begitu, saya tidak hanya menjadi warga daerah yang baik, tapi juga ikut memperkuat ketahanan nasional dari daerah tempat saya tinggal. Soal yang keenam, hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana dalam konstitusi kita, diantaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang RI tentang hak asasi manusia. Jawabannya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak-hak wanita dan anak mendapat perhatian khusus bagian dari perlindungan seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok rentan. Yang pertama, hak-hak wanita. Pasal 45 menjamin bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, politik, dan hukum. Pasal 46, negara wajib menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Pasal 47, wanita berhak atas perlindungan khusus saat hamil, melahirkan, atau menyusui, termasuk di tempat kerja. Yang kedua, hak-hak anak. Pasal 52, anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun dan memiliki hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 53, anak berhak atas nama, identitas, kewarganegaraan, dan pendidikan. Pasal 54, anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya. Pasal 55, anak yang menyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan, pelatihan, dan perlakuan khusus. Kesimpulannya, hak-hak wanita dan anak dijamin dan dilindungi oleh negara melalui UUD HAM agar tidak mengalami diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Soal yang ketujuh, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Jawabannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan,
Yang saya paham, semboyan ini mengajarkan bahwa walaupun kita berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan bukanlah penghalang, tapi kekayaan yang harus dijaga dalam semangat persatuan. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, kita bisa hidup rukun dan bersama-sama membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Soal yang ke-8, sebagai mahasiswa, saudara memiliki klauster tersendiri sebagai keluarga negara mahasiswa. Dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasannya. Jawabannya, sebagai mahasiswa, saya memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kelompok intelektual muda yang diharapkan menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara karena beberapa alasan. Yang pertama, cerdas, agar mampu memahami masalah sosial, politik, dan kebangsaan dengan bijak, serta dapat memberikan solusi yang tepat. Yang kedua, kritis, karena mahasiswa harus berani menyuarakan kebenaran, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menolak ketidakadilan demi menjaga demokrasi. Yang ketiga, aktif, karena mahasiswa bukan hanya belajar di kampus, tapi juga berperan dalam kegiatan sosial, pendidikan masyarakat, dan pembangunan bangsa. Dengan ketiga sikap itu, mahasiswa ikut serta dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Soal ke-9, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Jawabannya, civil society atau masyarakat madani adalah kelompok masyarakat yang aktif, mandiri, dan berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya tanpa bergantungan langsung pada negara. Dalam pandangan saya, civil society merupakan wujud masyarakat yang sadar hukum, menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Masyarakat madani mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, budaya, dan moral sosial. Organisasi kemasyarakatan, komunikasi seni, lembaga swadaya masyarakat, hingga media independen, semua berperan dalam menciptakan ruang dialog, kritik, serta pengembangan nilai-nilai budaya yang beragam. Dengan berkembangnya civil society, budaya bangsa ikut tumbuh menjadi lebih inklusif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan nasional. Ini menunjukkan bahwa masyarakat madani adalah motor penting dalam kemajuan peradaban Indonesia yang berkarakter dan bermartabat. Soal ke-10, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Jawabannya, menurut saya, demokrasi di Indonesia membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara dengan menanamkan nilai-nilai partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, rakyat diberi ruang untuk berpendapat, memilih pemimpin, mengawasi kebijakan, dan menyuarakan aspirasi secara bebas namun bertanggung jawab. Demokrasi mendorong warga negara untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik, tidak apatis, serta memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, berperilaku politik warga diarahkan agar tidak mudah terprovokasi, menghargai perbedaan dengan menjunjung tinggi etika serta hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya sistem pemerintahan, tetapi juga alat pendidikan politik yang membentuk karakter warga negara yang aktif, sadar, dan peduli terhadap nasib bangsanya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan.